Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Sidang perkara pidana nomor 199, pidana biasa garing lingkungan hidup 2021 Pengadilan Tinggi Kendari, dengan acara putusan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 199, pidana biasa lingkungan hidup 2021 PT Kendari, demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Sumarni binti Lasihana, tempat lahir Kauduma, umur tanggal lahir 44 tahun, tanggal 5 Juli 1977, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Salepa, Kelurahan Raha 2, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, agama Islam, pekerjaan wira swasta mengurus rumah tangga. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan perkara ini diputus Pengadilan Tinggi. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum bernama Laja Muli Esa, Haskin Abidin Esa, dan rekan-rekan penasihat hukum dari kantor Laja Muli Esa, dan rekan beralamat di Jalan Sultan Syahrir nomor 4, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Oktober 2021 dengan nomor register 54 SKP 2021 PN Raha. Pengadilan negeri tersebut, kami ulangi, Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Desember 2021 nomor 199, pidana biasa lingkungan hidup 2021 PT Kendari, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha nomor 169, pidana biasa lingkungan hidup 2021 PN Raha, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Membaca surat dakwaan dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 5 Oktober 2021 nomor register perkara PDM garing 78 garing RP titik 9 garing EOH titik 2 garing 09 2021 yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, melanggar pasal 83 ayat 1 huruf B junto pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah pada pasal 37 angka 13 pasal 83 ayat 1 huruf B junto pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Atau kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 88 ayat 1 huruf A junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Kami anggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini. Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tanggal 3 Desember 2021 nomor register perkara PDM 78 RP 9 EKU titik 2 garing 10 garing 2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut. Kami anggap juga tuntutan ini telah termuat dan terbaca. Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 Desember 2021 nomor 169 B Lingkungan Hidup 2021 PN Raha yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Sumarni binti Lasihana secara sah dan yakin bersalah melakukan tindak pidana mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama
surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 1/3 dari lamanya waktu penahanan. 4. Memerintahkan terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara. Menetapkan barang bukti 1 unit kapal layar motor bunga setia kayu olahan sebanyak 335 batang dan model fotokopi sertifikat dan surat-surat yang lain, dan 1 model asli buku kesehatan Health Book nomor BK 97 nama kapal KLM Bunga Setia Konsta tanggal 10 April 1998 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Asriddin Mukhtar, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.500 rupiah. Nimbang bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut. Tidak kami bacakan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut. Juga tidak kami bacakan. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan cermat materi memori banding penuntut umum dan memori banding penasihat hukum terdakwa seperti tersebut di atas, pada intinya penuntut umum berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 169 Pit B /LH 2021 PNRA tanggal 10 Desember 2021 tentang lamanya pemindanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa yang dianggap terlalu ringan sehingga dipandang tidak memenuhi rasa keadilan. Sementara di sisi lain, penasihat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim tingkat banding menyatakan dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan terdakwa Sumarni binti Lasihana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 83 ayat 1 huruf B Yunto pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pengerusakan kawasan hutan sebagaimana telah diubah menjadi pasal 37 angka 13 pasal 83 ayat 1 huruf B Yunto pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan ke-1 jaksa penuntut umum dan olehnya itu membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat 2 KUHP serta memulihkan terdakwa Sumarni binti Lasihana dan dari harkat dan martabatnya. Nimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 Desember 2021 nomor 169 Pit B /LH 2021 PN Rah serta memori banding dan penuntut umum dan serta memori banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa khususnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1, di mana pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang juga di sisi lain tidak terdapat sesuatu hal yang baru baik dalam memori banding penuntut umum maupun memori banding penasihat hukum terdakwa. Nimbang bahwa sedangkan keberatan penasihat hukum yang dikemukakan
dalam memori bandingnya bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan olehnya itu terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena materi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar serta telah meletakkan dasar hukum menjadi alasan pertimbangannya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yakni pada bagian pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana yang terbukti sebagaimana terurai dari pertimbangan hukum dalam halaman 44 sampai dengan halaman 51, sehingga dalil-dalil memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, khususnya mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-1 tersebut, sehingga pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut berdasar hukum menuntut hukum untuk dikuatkan dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara akwo dalam pemeriksaan tingkat banding kecuali menyangkut kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana atas diri terdakwa. Nimbang bahwa sedangkan mengenai materi keberatan penuntut umum dalam memori bandingnya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan jika dihubungkan dengan sifat dan jenis tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut. Nimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama rumusan dari pasal 83 ayat 1 huruf B, junto pasal 12 huruf E Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai dasar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa yakni selama 1 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah adalah masing-masing merupakan pidana penjara dan pidana denda minimal yang diatur dalam ketentuan tersebut. Nimbang bahwa dari penjatuhan pidana penjara dan pidana denda minimal oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dihubungkan dengan konsideran atau dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana tersebut dalam huruf A sampai huruf G yang mana secara khusus dalam konsideran huruf E bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisir dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih telah mengancam kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jerah diperlukan landasan hukum yang kuat yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Nimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan dari penuntut umum bahwa pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan adalah keberatan yang berdasar hukum. Maka dengan demikian pidana penjara minimal selama 1 tahun yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama harus diubah dan dinaikkan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Menyebutkan secara lengkap sesuai dengan rumusan delik dari yang dimaksud dalam pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk membedakan yang mana unsur-unsur dari tindak pidana dan yang mana termasuk penyebutan kualifikasi, maka penyebutan tersebut akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan penuntut umum, sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, khusus mengenai terbuktinya dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yakni dalam dakwaan ke-1, dakwaan alternatif ke-1, tetapi tidak sependapat khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan kualifikasi. Kami ulangi, kualifikasi yang
tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh terdakwa dan lamanya pemidanaan atas diri terdakwa. Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada telah dikenakan penangkapan dan masa penahanan, baik penahanan rumah maupun penahanan rumah tahanan negara, sehingga dengan demikian adalah berdasar menurut hukum jika masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, baik penahanan rumah tahanan negara maupun penahanan rumah tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, maka setelah majelis hakim tingkat banding mencermatinya bahwa barang bukti tersebut juga akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara splitan dari perkara ini, yakni dalam perkara atas nama terdakwa Asri bin Mukhtar, sehingga dengan demikian adalah berdasar hukum jika majelis hakim tingkat banding memerintahkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Asri bin Mukhtar. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan kami lain dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana atas diri terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sumarni binti Lasihana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama, surat keterangan sahnya hasil hutan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, 1 tahun 2 bulan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, menetapkan barang bukti 1 unit kapal layar motor bunga setia nomor lambung GT 31 nomor 190 LLD, kayu olahan sebanyak 335 batang atau setara dengan 35,9718 meter kubik, 1 budel fotokopi sertifikat AAK 936860 atas nama Amran, sertifikat hak milik nomor 21.15.15.06.1000405, 1 budel fotokopi sertifikat BH 146209, 1 budel fotokopi sertifikat AK 936912, 1 budel fotokopi sertifikat AAK 936849 atas nama Firman, 1 budel fotokopi sertifikat BS 7064459 atas nama Sumarni, 1 lembar laporan transaksi finansial Bank RI transaksi 17 Juni 2021 jam, dan seterusnya, 1 lembar asli surat persetujuan berlayar, 1 lembar asli daftar anak buah kapal atau crew list, 1 lembar asli laporan kedatangan dan keberangkatan kapal, 1 lembar asli manifest muatan, 1 lembar asli sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor KLM berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT, 1 lembar asli pas besar, 1 lembar asli surat ukur, 1 lembar asli surat keterangan, 1 budel asli buku kesehatan health book dikembalikan kepada penuntut umum dijadikan barang bukti dalam perkara Asri bin Mukhtar, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022
oleh kami, Dr. Pontus Pendeta selaku Hakim Ketua Majelis Eksi Tendong Esa dan Makmur Esa masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta I Gusti Made Kanca Adiputra Esa Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa. Dengan demikian, pemeriksaan perkara nomor 199 pidana biasa lingkungan hidup 2021 PT Kendari dinyatakan selesai, sidang ditutup.